Baiklah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kawan-kawan semua? Semoga kawan-kawan semua dalam keadaan sehat walafiat. Jadi kawan-kawan, di kesempatan kali ini saya akan membagikan bagaimana cara membooster bibit kelapa sawit kita supaya dia tumbuhnya bagus, kemudian bongkolnya besar dan pertumbuhannya cepat ya. Jadi sebenarnya ini hal yang sederhana, namun apabila kita lengah, apabila kita tidak melakukan aplikasi ini, biasanya pertumbuhan kelapa sawit atau bibit kelapa sawit kita ini akan sedikit lambat. Nah, dengan ada racikan booster yang saya bikin ini dan sudah saya buktikan sendiri, ini akan mempercepat pertumbuhan dan membuat bibit kelapa sawit kita ini eh, lebih tegap ya, lebih kekar. Jadi tidak hanya dia hijau, tapi batangnya juga kekar. Nah, jadi kita akan memprioritaskan itu, batangnya kekar, pertumbuhannya bagus dan daunnya hijau. Jadi semua itu akan menyokong untuk mempercepat pertumbuhan sawit kita ini ya. Jadi bagi kawan-kawan yang mungkin sawitnya bibit sawitnya agak kurang bagus, agak menguning, kemudian bongkolnya nggak terlalu nggak terlalu kekar. Nah, mungkin bisa melakukan cara ini ya. Ini sudah saya coba ya. Sebenarnya pertumbuhan bibit kelapa sawit saya ini agak sedikit melambat kemarin, dikarenakan memang kesibukan saya ya. Jadi sempat gak kurus, tapi setelah kemarin ada waktu, saya coba untuk gunakan booster yang saya racik ya, atas info dari kawan-kawan, dan akhirnya alhamdulillah ini bibit kelapa sawit saya ini ada perubahan. Kemudian batangnya terlihat ini udah mulai kekar ya kawan-kawan tuh, dan daunnya hijau. Nah, ini kalau kita perhatikan ini memang banyak rumput, memang sengaja ini kawan-kawan. Jadi saya tidak menggunakan herbisida karena takut mempengaruhi bibit kelapa sawit kita ini, karena ini angin lumayan kencang bulan-bulan ini. Jadi takutnya herbisidanya mengena di daun-daun kelapa sawit kita ini ya. Jadi saya biarkan saja. Yang penting ini ya, bagi saya yang penting di polybagnya ini bersih dari rumput-rumput liar ya. Nah, ini contohnya kawan-kawan tuh. Jadi ini sebenarnya sebulan kemarin ini agak sedikit kritis ya bibit kita ini, tapi setelah saya aplikasikan booster ini, alhamdulillah sekarang udah hijau, pertumbuhannya bagus, dan kekar-kekar pohonnya kawan-kawan tuh. Nah, ini ya tuh kawan-kawan, saya lihat ini bongkolnya udah mulai besar, kemudian sawitnya juga daun-daunnya hijau tuh, pertumbuhannya terus ya. Dia setelah saya booster dia terus mengalami kemajuan ya dalam pertumbuhan tuh. Ini sawit PPKS ya kawan-kawan ya. Memang ini kemarin agak telat perawatan, tapi alhamdulillah 1 bulan kemarin saya aplikasikan booster, dan alhamdulillah ini sudah ada perubahan. Jadi untuk itu saya akan menjelaskan apa sih yang saya gunakan untuk memperbaiki sawit ini kemarin ya. Apa aja sih yang saya gunakan untuk booster sawit saya ini. Oke, ini dia bahan-bahannya kawan-kawan. Pertama-tama saya gunakan ini adalah pupuk KCL ya. Saya gunakan 2 kilo KCL. Tuh, saya beli rencengan kawan-kawan, karena memang pupuk di tahun 2021 ini, di tahun 2002 juga, dua-dua sangat luar biasa mahalnya. Jadi untuk itu saya beli yang ketengan aja dulu. Tuh, ini sekitar 12.000 kalau nggak salah, urea dan KCL 13 kalau nggak salah per kilonya. Nah, ini dia kawan-kawan ureanya. Jadi kenapa sih gunakan pupuk urea? Karena yang pertama, urea itu bisa mengoptimalkan pertumbuhan tanaman kelapa sawit ya.
karena unsur N-nya sangat tinggi. Jadi nutrisi pada sawit ini akan optimal apabila kita gunakan pupuk urea ini. Kemudian pupuk urea ini berperan dalam proses fotosintesis. Nah, jadi pada proses fotosintesis urea ini mampu membuat daun menjadi lebih hijau. Nah, ini terbukti ya kawan-kawan, hijau. Memang hijaunya hijau pekat. Setelah saya aplikasikan ini sekitar 3 hari itu udah kelihatan perubahannya kawan-kawan. Memang cepat sekali perubahannya. Jadi klorofil atau zat hijau daun itu dibutuhkan ya untuk ini proses fotosintesis. Jadi proses tanaman memproses makanannya. Jadi semakin hijau semakin bagus ya kawan-kawan. Kemudian kalaupun seandainya sawit ini udah besar, urea ini bisa meningkatkan produktivitas kelapa sawit ya, buahnya seperti itu. Nah, tapi kawan-kawan, urea ini tidak cukup dengan urea saja ya untuk kesempurnaan pertumbuhan kelapa sawit. Nah, makanya saya gunakan KCL juga nih. Tuh, KCL. Nah, ini KCL nih yang sangat penting juga. Jadi tidak bisa hanya urea saja ya kawan-kawan. Jadi KCL ini pupuk yang banyak mengandung kalium. Kalium itu sangat dibutuhkan oleh akar dan pembentukan batang. Makanya biasanya pohon kelapa sawit yang kurang kalium terlihat dari bonggolnya yang kurang bahenol ya kawan-kawan ya. Nah, biasanya bonggolnya ini agak kurang kekar gitu. Jadi kalau cuman kita kasih urea aja, dia cuman bagusnya di daun aja. Jadi kalau anggap cowok ganteng ya, cowok ganteng itu kalau cuman makan urea, cowoknya cuman ganteng, udah gitu aja. Cuman ganteng putih gitu aja ya. Sama juga dengan sawit ini. Kalau hanya kita gunakan urea aja cuman hijau aja ya. Hijau, tapi untuk pembentukan akar, kemudian pembentukan struktur batang biar bonggolnya besar, kita tetap membutuhkan ini. Membutuhkan KCL ya. Pupuk yang mengandung unsur kalium yang tinggi. Jadi dengan perpaduan, nah ini jadi saya gunakan 2 kilo KCL ditambah dengan urea. Nah, inilah yang saya gunakan untuk booster sawit saya, sehingga kemarin alhamdulillah ada perubahan, daunnya hijau, pohonnya udah mulai bagus ya, kekar. Nah, kemudian sebulan ini alhamdulillah pertumbuhannya sangat bagus. Nah, rata-rata kawan-kawan, cuman ini ininya aja ya, semaknya aja ini memang nggak saya bersihkan. Tuh, lihat nih. Oh nih, bonggolnya, daunnya juga bagus, alhamdulillah ya. Nah, ini juga lihat nih kawan-kawan. Nah, juga bagus ini cuman semaknya aja, udah saya bersihkan ya. Nah, coba nih terlihat. Oh, ini alhamdulillah nih. Nah, sekarang masuk ke pengaplikasian ya. Pertama-tama 2 kilo KCL dan 1 kilo urea ini kita campur ya, campur rata. Oke, ini kawan-kawan, kita aduk ya. Aduk rata ya. Kita bisa goncang-goncang gini. Nah. Nanti kawan-kawan, dosisnya 2:1 ya. Ke KCL nya 2 kilo dan ureanya 1 kilo. Nah, udah setelah ini kita aplikasikan. Biasanya saya aplikasikan 1 sendok makan seperti ini ya untuk 1 pohon kelapa sawit. Oke, saat ini kita aplikasikan. Nah, saat ini kita aplikasikan kawan-kawan ya. 1 sendok makan ya. Pengaplikasiannya seperti ini kawan-kawan. Muter ya. Muter, kita pelan-pelan. Jangan lupa juga rumput, kalau seandainya ada rumput, kawan-kawan bersihkan dulu rumputnya. Nah, seperti ini. Nah, keliling ya. Tuh. Nah, keliling seperti ini mengelilingi pohon kelapa sawitnya. Oke, kita contohkan lagi satu lagi. Nah, seperti ini kawan-kawan. Pertama-tama kita bersihkan dulu rumputnya. Nah, kemudian
kita tambahkan racikan kita tadi ya, keliling memutar nih. Insya Allah ya, kalau udah aplikasi ini biasanya 3 hari itu udah ada perubahan dia. Kalau seandainya pohon kelapa sawit kawan-kawan itu kuning, ini 3 hari aplikasi ini udah mulai hijau ya. Insya Allah seminggu udah pohonnya udah kelihatan kekar bagus ya. Nah, muter seperti ini. Oke, mungkin segitu aja kawan-kawan video saya kali ini ya. Mudah-mudahan video ini bermanfaat. Apa-apa yang sudah saya katakan tadi adalah sesuai dengan pengalaman saya, bukan saya mengada-ngada ya. Dan ini juga saya diajarin sama teman saya. Dan kemudian semoga video ini bermanfaat. Ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.